Jadi pemimpin itu memang memberikan solusi kepada rakyatnya, tahu kebutuhan rakyatnya, dan mereka kemudian benar-benar dipenuhi apa yang menjadi kesulitannya, bukan kemudian dimanfaatkan. Dan hal yang menarik adalah ketika selesai membangun dinding itu, kata Zulkarnain, qala hadza rahmatun min rabbi, ini adalah rahmat dari Allah, dari Tuhanku. Ini merupakan satu hal yang menunjukkan bagaimana kesederhanaan, ketawaduan dari Zulkarnain. Walaupun beliau itu adalah seorang pemimpin yang wilayahnya luas, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan, kekayaan, dan berhasil menolong rakyatnya, bukan kemudian tepuk dada. Sehingga bani sengkok siapa tobat tak kira aja. Artinya kisah Zulkarnain ini memberikan satu inspirasi yang begitu menarik kepada kita. Bagaimana seseorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia kekuasaan, akan tapi tidak mabuk di dalam kekuasaan itu, karena sadar bahwa semuanya itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena ada di antara hamba Allah Subhanahu wa taala yang ketika mendapatkan karunia mereka kemudian lupa. Seperti halnya Qarun mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, harta yang melimpah, tapi ketika ditanya tentang kekayaan yang dia miliki, dengan pongahnya kemudian menyatakan, innama utituhu ala ilmin indi, saya dapat semua ini karena ilmu saya. Jadi merasa bahwa ilmunya itulah yang membuat dirinya itu kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah pengajian Al-Islam rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kita nikmatnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemampuan untuk melangkahkan kaki ke masjid ini, sholat maghrib berjamaah, yang kemudian kita lanjutkan dengan kajian dari ayat-ayat Al-Quran. Hadirin jamaah pengajian Al-Islam rahimakumullah, kita masih membahas surah Al-Kahfi. Di dalam surah Al-Kahfi seperti yang sudah saya sampaikan, ada 4 kisah. Yang kata Syekh Amru Khalid, 4 kisah itu merupakan kisah-kisah yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan tentang 4 ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Yang pertama adalah ujian keimanan dalam kisah Ashabul Kahfi. Kemudian yang kedua adalah ujian berupa harta dalam kisah Shahibul Jannataini, pemilik 2 kebun yang melimpah. Kemudian yang ketiga adalah ujian berupa ilmu dalam kisah antara Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi wassalam. Dan sekarang kita masuk kepada kisah yang keempat, yaitu kisah tentang Zulkarnain, yang di dalamnya menggambarkan tentang ujian berupa kekuasaan.
Hadirin jamaah rahimakumullah, tentang Zulkarnain sendiri para mufassir itu berbeda pendapat. Siapa sebetulnya Zulkarnain yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat Al-Qur'an? Ada sebagian ilmuwan yang menyatakan bahwasanya itu adalah Alexander the Great, Alexander Agung. Akan tetapi kemudian dibantah oleh sebagian yang lain karena adanya sifat-sifat yang berbeda antara Zulkarnain yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Kahfi dengan sifat yang ditunjukkan oleh Alexander the Great, di mana ada sifat-sifat mulia pada diri Zulkarnain yang itu tidak tercermin pada Alexander the Great, di mana sebagian kemudian menyatakan itu adalah Sirus Agung yang di dalamnya memang tersirat dari kisah pada Sirus Agung itu adalah sesuai dengan kisah yang terjadi kepada Zulkarnain. Tentang Zulkarnain sendiri itu juga para mufassir berbeda pendapat, apakah beliau itu adalah seorang nabi ataukah bukan. Ada yang menyatakan bahwasanya beliau adalah nabi, karena di dalam ayat-ayat Al-Qur'an ini kita akan mendapatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berfirman kepada Zulkarnain, faqulna lahu, kami berkata kepadanya, yang isyaratnya kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada seorang hambanya, berarti itu adalah bagian dari wahyu, yang mendapatkan wahyu itu adalah nabi. Akan tetapi kalau menurut Imam Ali bin Abi Thalib, di dalam tafsir itu juga dikatakan bahwasanya Imam Ali bin Abi Thalib menyatakan bahwa Zulkarnain bukanlah nabi, akan tapi seorang hamba yang solih, seorang raja yang diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang pasti siapapun Zulkarnain yang dimaksudkan, apakah seorang nabi atau seorang raja dan merupakan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang solih, namun yang ingin kita ambil iktibar di sini adalah tentang apa yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kisah Zulkarnain ini. Dalam kisah Zulkarnain kita akan mendapatkan bagaimana Zulkarnain itu melakukan satu perjalanan ekspedisi yang di dalam Al-Qur'an kita akan dapatkan bahwasanya pertama Zulkarnain itu melakukan perjalanan ke barat. Hatta idza balagha maghrib asy-syamsi wajadaha taghrubu fi 'ainin hafi'atin wa wajada 'indaha qauma. Jadi Zulkarnain melakukan perjalanan hingga mencapai di mana tempat matahari terbenam. Di sana beliau itu menemukan satu kaum yang di dalamnya kemudian Zulkarnain melakukan dakwah, termasuk juga memberikan pendidikan terhadap mereka. Karena dari apa yang digambarkan di dalam ayat Al-Qur'an, mereka itu merupakan bagian juga kaum yang terbelakang. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman kepada Zulkarnain, "Qulna ya Dzulqarnaini imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna." Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan kepada Zulkarnain, apakah kamu itu akan menghukum mereka ataukah memberikan hal yang baik kepada kaum yang ditemuinya. Yang di dalam hal ini kata sebagian mufassir mengisyaratkan bahwasanya Zulkarnain itu di dalam perjalanan ini juga melakukan dakwah kepada kaum yang ditemuinya. Jadi bukan hanya perjalanan biasa, akan tapi juga di dalamnya adalah perjalanan untuk berdakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, di mana kata Zulkarnain, qala amma man dzalama fasawfa nu'adzibuh thumma yuraddu ila rabbi fayu'adzibu 'adzaban nukra wa amma man amana wa 'amila sholihan falahu jazaa'anil husna. Bahwa yang melakukan perbuatan zalim pasti nanti akan dihukum,
Sedangkan yang melakukan perbuatan yang baik tentu juga diberikan balasan yang baik. Perjalanan ke barat. Setelah itu Zulkarnain juga melakukan perjalanan ke timur sampai ke ujung timur di mana matahari itu terbit. Dan di situ Zulkarnain juga mendapati satu kaum yang juga terbelakang. Bahkan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan thumma atba'a sababa hatta idza balagha matli'a syamsi wajadaha tatlu ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. Mereka itu tidak punya tempat untuk berlindung. Jadi kaum yang hidup tanpa perlindungan dari sinar matahari, tidak punya tempat tinggal. Baik mungkin saja di sana kata sebagian mufassir mungkin saja di situ memang karena tempat terbitnya matahari itu bersinar terus, karena memang ada sebagian wilayah yang di situ jarang sekali matahari itu terbenam. Mungkin ada di antara Bapak yang membaca buku dari Agus Mustafa, sudah cukup lama, tahajud siang hari, duha malam hari itu. Ya maksudnya itu di wilayah yang seperti itu, di wilayah di mana matahari itu terus bersinar. Bagaimana mereka bisa membedakan antara siang dan malam dari suasana yang ada itu? Jadi keheningan yang mereka rasakan. Jadi walaupun matahari masih bersinar, kemudian dikiaskan dengan wilayah yang terdekat dengan mereka itu. Sebab kalau kemudian mengikuti seperti apa yang ada di tempat kita, ya nanti mereka tidak sholat subuh itu. Karena yang ada itu matahari terus bersinar. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita ada di wilayah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada siang, ada malam. Ada siang di mana Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan itu adalah waktu untuk mencari kasab, mencari penghasilan. Kemudian di malam hari di mana kita beristirahat, mendapatkan ketenangan. Nah, di sebagian wilayah seperti ini. Jadi mungkin saja karena memang pertama di wilayah itu matahari terus bersinar sehingga tidak ada perlindungan, atau memang mereka adalah kaum yang terbelakang. Jadi tidak ada tempat untuk berlindung. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, Zulkarnain itu melanjutkan perjalanan sampai tiba di antara dua gunung, dan di situ juga menemukan kaumnya itu juga terbelakang. Bahkan di dalam ayat ini digambarkan bahwasanya la yakaduna yafqahuna qawla, mereka hampir-hampir tidak bisa memahami bahasa orang lain karena memang sukunya adalah suku terasing. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada Zulkarnain sehingga bisa berkomunikasi, mengerti bahasa mereka. Jadi kaum yang terasing, benar-benar terasing, la yakaduna yafqahuna qawla. Mereka tidak tahu bahasa yang lainnya karena mungkin ya memang tidak pernah berinteraksi dengan suku yang lainnya, benar-benar kaum yang terisolir itu. Dan di sini kemudian mereka berkata kepada Zulkarnain bahwa ada gangguan yang selama ini mereka rasakan dari Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka kemudian minta pertolongan kepada Zulkarnain untuk membangunkan tembok penghalang antara mereka dengan Ya'juj dan Ma'juj itu. Dan itu yang kemudian dilakukan oleh Zulkarnain. Hatta idza balagha baina saddaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Mereka kemudian meminta, qalu ya Dzulqarnain, wahai Dzulqarnain,
inna Ya'juj wa Ma'juja mufsiduna fil ard. Sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu berbuat kerusakan di muka bumi. Fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainakum sadda. Maukah engkau membangun tembok penghalang antara kami dengan mereka, nanti kami bayar. Artinya selama ini mereka tidak punya kemampuan untuk melakukannya, dan itu kemudian disanggupi oleh Zulkarnain. Cuma kemudian kata Zulkarnain, ma makanni fihi rabbi khairun fa'inuni biquwah aj'al bainakum wa bainahum radmah. Sudah, tidak perlu dibayar. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan saya karunia kekuatan, karunia kekuasaan, karunia kekayaan. Kalian tidak perlu bayar, sudah bantu saja dengan gotong royong. Mereka kemudian disuruh untuk mengumpulkan besi-besi, baja yang kemudian nanti ditumpuk. Mereka diminta untuk meniupkan api saja. Jadi itulah yang kemudian dilakukan oleh Dzulqarnain. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala bisa membangun tembok penghalang antara penduduk yang ada di antara dua gunung itu dengan Ya'juj dan Ma'juj. Hadirin jamaah rahimakumullah, maka kemudian karena perjalanannya yang mencapai sisi barat dan kemudian sampai ke timur, ada yang menyatakan gelal Dzulqarnain, kornon itu kan tanduk, itu adalah digambarkan dari wilayah yang dimiliki oleh Dzulqarnain ini. Jadi mencapai ujung timur sampai ujung barat, kekuasaannya itu luas. Akan tetapi di sini kemudian kita akan mendapatkan satu suri tauladan yang ditunjukkan oleh Dzulqarnain. Apa saja yang bisa kita ambil iktibar dari kisah Dzulqarnain? Kisah Dzulqarnain itu pertama menunjukkan tentang kepemimpinan yang adil. Jadi kepemimpinan beliau itu adalah kepemimpinan yang adil. Dzulqarnain adalah contoh dari bagaimana seorang pemimpin itu benar-benar memperlakukan rakyatnya dengan perlakuan yang adil. Seperti halnya yang digambarkan tadi. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pilihan, silahkan kamu mau menghukum mereka atau berbuat baik, maka kata Dzulqarnain, pilihannya ya sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Amma man zalama fasawfa nu'adzibuhu thumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu 'adzaban nukrah. Kalau mereka yang termasuk ke dalam golongan yang berbuat zalim, ya pasti akan dihukum. Artinya dalam hal ini Dzulqarnain itu sesuai dengan apa yang memang menjadi aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang salah diputus salah, kalau memang benar diberikan hal yang benar. Kepemimpinan yang adil, bukan atas dasar suka, bukan karena kerabat, bukan karena anak, dan ini memang merupakan hal yang ada pada masa-masa al-khulafa ar-rasyidun. Kepemimpinan yang adil, sehingga dalam hal ini beliau itu sangat dihormati dan dicintai oleh rakyatnya. Kenapa? Karena memang salah satu asas di dalam kekuasaan itu adalah keadilan. Sehingga sampai ada kata yang kontroversial itu yang dinisbahkan kepada Imam Ibnu Taimiyah, bahwa dua hal yang berdampingan itu antara al-hukmu wal adlu, pemerintahan dengan keadilan. Sehingga kalaupun pemerintahnya itu kafir tapi dia adil, itu akan lebih dicintai oleh rakyatnya walau dibandingkan dengan pemerintahnya walaupun muslim akan tapi berbuat zalim, dalam artian tidak memperlakukan rakyatnya dengan perlakuan yang benar walaupun dia adalah seorang muslim misalnya.
mengaku dirinya muslim akan tapi dalam keseharian tidak memperlakukan rakyatnya sesuai dengan aturan yang ada dalam agama, maka dia tidak akan disukai oleh rakyatnya. Karena memang asas di dalam pemerintahan al-hukumah itu adalah al-adlu, dan ini yang ditunjukkan oleh Zulkarnain, seorang pemimpin yang terkenal adil. Jadi kalau memang salah, ya salah, benar, bukan kemudian diputar balikkan, bukan karena rasa suka, bukan karena rasa tidak suka, itu yang kemudian mendasari kepemimpinannya, maka kemudian dicintai. Kemudian yang kedua, kita akan melihat bagaimana keberanian dan keteguhan dari Zulkarnain. Sosok Zulkarnain kalau kemudian kita lihat itu adalah sosok yang berani, termasuk juga mencintai rakyatnya. Coba bayangkan, wilayahnya itu kan luas, akan tapi Zulkarnain itu rela untuk turun melihat keadaan dari rakyatnya, dan itu bukan untuk pencitraannya. Jadi memang benar-benar belusukan melihat apa yang terjadi kepada rakyatnya. Yang kalau kemudian kita lihat di dalam ayat-ayat ini, sampai ujung barat, sampai juga ke ujung timur. Jadi artinya wilayah yang paling terluar itu sudah dikunjungi oleh Zulkarnain, melihat keadaannya. Oh, ternyata rakyat saya seperti ini, dan kemudian memberikan solusi kepada mereka. Lihat bahwa ternyata ada rakyatnya yang tidak punya tempat tinggal. Itu yang kemudian diberikan solusi oleh Zulkarnain. Artinya beliau adalah orang yang memang benar-benar merakyat. Kalau kemudian kita lihat di kalangan al-khulafa ar-rasyidun, seperti halnya Umar bin Khattab, yang memang benar-benar adalah sosok yang merakyat. Malam-malam beliau itu kan sering keliling, lihat keadaan rakyatnya, sampai ketika lihat ada seorang ibu yang memasak itu, anaknya nangis, tunggu sebentar ya, sebentar lagi masak itu. Ditunggu oleh Umar, itu dilihat. Agak lama kemudian anaknya bangun lagi. Kata ibunya, tunggu sebentar, sebentar lagi masak. Umar kemudian berpikir, apa sih yang masak? Mulai kelet atau dimasak. Ternyata kemudian tok-tok tanya itu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Saya mau tanya ini, saya kebetulan lewatnya. Tadi pertama ada ibu bangun minta makanan, kata ibu itu nasinya belum masak. Sudah lama sampai sekarang itu biasanya sudah masak, kok masih belum masak? Apa kata sang ibu itu? Terus terang yang saya masak itu batu. Itu untuk mengelabuhi anaknya supaya anaknya tidur. Besok pagi saya akan mencoba mencari, mudah-mudahan dapat rezeki. Makanya kemudian perapiannya itu hidup itu. Walaupun yang dimasak itu bukan gandum, bukan beras, akan tapi batu. Ya kalau yang dimasak batu, ya tato dimasak itu. Tak saparot jamukun. Disitulah kemudian Umar bin Khattab bertanya kepada sang ibu itu, mana suami ibu? Suami saya itu dikirim oleh Umar bin Khattab untuk perang, sementara saya tidak ada yang menanggung di sini, dan sekarang belum pulang suami saya. Umar bin Khattab tidak peduli kepada saya, zalim itu. Tidak tahu bahwa yang di depannya itu adalah Umar bin Khattab. Akhirnya Umar pulang bersama pengawalnya itu kan, buka Baitul Mal, bawa sekarung gandum. Kata pengawalnya, biar saya yang bawa ya. Tidak, saya yang membawa ini. Di dunia mungkin saja kamu bisa memikul beban saya, akan tapi di akhirat kamu tidak akan bisa memikul beban saya.
biar saya pikul beban saya, karena ibu tadi menyatakan bahwa saya telah berbuat zalim kepadanya. Saya ingin menebus supaya nanti tidak menjadi beban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar-benar dipikul sendiri. Supaya apa? Supaya tidak menjadi beban yang nanti akan menjadi pertanggungjawaban di sisi Allah. Dan kemudian diberikan, ini ibu, ayo masak. Setelah itu masak, dibangunkan anaknya semua. Alhamdulillah, terima kasih. Tak tahu bahwasanya itu adalah Umar bin Khattab. Seandainya khalifah bisa berbuat seperti ini semua, pasti kami semua senang. Dan kemudian pengawalnya baru datang, ya Amirul Mukminin. Baru dia terkejut, ternyata Anda adalah Amirul Mukminin. Kenapa dari tadi tidak beritahu? Ibu, saya memang adalah Amirul Mukminin, maka saya lakukan semua ini untuk menebus kesalahan yang saya lakukan. Dan ini kalau kemudian kita lihat sekali lagi dilakukan oleh Dzulqarnain. Jadi wilayah yang kita katakan terluar itu sudah dikunjungi oleh Dzulqarnain. Bahkan wilayah yang terasing, sampai tadi digambarkan, begitu terasingnya sampai penduduknya itu tidak paham bahasa orang lain itu, karena jarangnya berkomunikasi dengan penduduk yang lainnya. Mungkin benar-benar terisolir itu. Tapi sampai juga ini menggambarkan bagaimana beliau itu benar-benar merakyat dan tentu juga butuh keberanian. Kenapa? Karena tentu akan melewati tempat-tempat yang sangat sulit itu. Kalau terisolir itu kan berarti jalannya tidak ada itu. Yang jalannya mulus itu kan pasti tidak akan terisolir. Mereka yang terisolir tentu ada infrastrukturnya, jalan yang menghubungkan tidak begitu bagus. Ini keberanian, keteguhan termasuk sifat dari Dzulqarnain yang merakyat. Kemudian yang ketiga, kita akan lihat bagaimana Dzulqarnain itu tidak mata duitan. Ketika melihat rakyatnya membutuhkan satu bantuan, maka dengan segera Dzulqarnain itu membantu rakyatnya, termasuk dalam hal ini antara penduduk yang ada di antara dua gunung itu. Mereka meminta kepada Dzulqarnain untuk membangunkan tembok penghalang antara mereka dengan Ya'juj dan Ma'juj, dan itu disanggupi. Dan kemudian kita lihat apa yang dikatakan oleh Dzulqarnain ketika mau dibayar. Sudah, tidak usah dibayar. Ma makkanni fihi rabbi khairun. Karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada saya diberikan kekuatan, kekuasaan, kekayaan, itu lebih baik. Sudah cukup. Sehingga beliau tidak mau untuk menerima bayaran. Jadi pemimpin yang ikhlas kita bisa lihat di sini, yang memang benar-benar melakukan itu dalam rangka mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hal ini juga beliau itu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk inovasi dan kecerdasan itu. Bagaimana beliau itu membangun tembok penghalang antara penduduknya dengan Ya'juj dan Ma'juj. Itu kan merupakan satu hal yang menunjukkan bahwa Dzulqarnain itu adalah seorang yang menguasai ilmu pengetahuan. Jadi pemimpin itu memang memberikan solusi kepada rakyatnya, tahu kebutuhan rakyatnya, dan mereka kemudian benar-benar dipenuhi apa yang menjadi kesulitannya, bukan kemudian dimanfaatkan. Hadirin jamaah rahimakumullah. Dan hal yang menarik adalah ketika selesai membangun dinding itu, kata Dzulqarnain, itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau mengaku bahwa apa yang beliau lakukan itu bukanlah atas dasar kekuatannya sendiri. Ini merupakan satu hal yang menunjukkan bagaimana kesederhanaan
ketawaduan dari Zulkarnain. Walaupun beliau itu adalah seorang pemimpin yang wilayahnya luas, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan, kekayaan, dan berhasil menolong rakyatnya, bukan kemudian tepuk dada. Sehingga bani sengkok sia bentobat tak kira je. Beliau katakan bahwasanya rahmatum mir rabbi itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Qala hadza rahmatum mir rabbi. Ini adalah rahmat dari Allah, dari Tuhanku. Ungkapan yang senada mungkin bisa kita lihat di dalam Al-Qur'an, apa yang diungkapkan oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ketika mendapatkan karunia kekuasaan, termasuk ketika singgasana dari Ratu Bilqis itu didatangkan di depan beliau, jaraknya jauh akan tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala dalam sekejap mata kemudian ada di depan beliau. Beliau katakan itu, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini adalah karunia dari Tuhanku supaya saya ini bersyukur atau malah kufur. Pilihannya dua itu. Diberikan karunia, apakah saya akan bersyukur ataukah kufur. Kalau bersyukur maka tentu ini akan ditambah nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kufur maka nikmat itu bisa akan dicabut. Hadirin jamaah rahimakumullah, artinya kisah Dzulqarnain ini memberikan satu inspirasi yang begitu menarik kepada kita. Bagaimana seseorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia kekuasaan akan tapi tidak mabuk di dalam kekuasaan itu. Karena sadar bahwa semuanya itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena ada di antara hamba Allah Subhanahu wa taala yang ketika mendapatkan karunia mereka kemudian lupa. Seperti halnya Qarun. Qarun mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, harta yang melimpah, tapi ketika ditanya tentang kekayaan yang dia miliki, dengan pongahnya kemudian menyatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Saya dapat semua ini karena ilmu saya. Jadi merasa bahwa ilmunya itulah yang membuat dirinya itu kaya. Jadi sombong bahwasanya dirinya mampu itu. Karena sesungguhnya memang semua itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Coba kalau kita lihat itu, kalau orang pandai itu kan banyak itu kan, tapi kalau masalah karunia, harta misalnya, ataupun jabatan, itu kan tidak kemudian sama itu kan. Ada yang pendidikannya sama-sama pintar, malah ketika selesai, yang lebih bodoh, yang lebih kaya itu. Ada banyak seperti itu. Ada yang profesor, tapi mungkin saja yang lebih terkenal yang tamatan SD, seperti halnya Haji D. Zawawi Imron itu. Beliau kan hanya tamatan apa, akan tapi kemudian bisa mengalahkan orang yang tamatan S3, profesor itu. Melanglang buana, tingkat internasional sudah itu. Ini menunjukkan sekali lagi bahwa semua itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau masalah keduniaan itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kepandaian mungkin sama, pendidikan mungkin sama, akan tapi karunia mungkin saja berbeda. Jadi apa yang didapatkan oleh manusia itu sesungguhnya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian menyandarkan, oh kalau bukan karena saya, kalau bukan seperti ini. Manusia itu hanya berusaha.
Allah yang kemudian memberikan nilai dari usaha itu. Ada yang berusaha keras dari pagi sampai petang tapi hasilnya sedikit, tapi ada yang cuma duduk-duduk hasilnya banyak. Itu adalah bagian dari, kalau kata Gus Baha, Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan bahwa yang membagi karunia, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya, yang memberikan karunia ma'isyah, rezeki kepada manusia itu adalah Allah. Allah menyatakan ada yang diluaskan rezekinya, tapi ada yang kemudian Allah Subhanahu wa taala cukupkan pas-pasan saja. Itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mau membuka rezeki maka gampang, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala ingin berikan kecukupan saja maka itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya itu ada ada hikmahnya itu. Hadirin jamaah rahimakumullah, jadi ini ujian berupa harta ya, jadi berupa ujian berupa kekuasaan. Supaya apa? Supaya kita menyadari bahwa kekuasaan itu adalah bagian dari ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala kemudian menceritakan 4 kisah ini? Ini untuk memberikan pelajaran kepada manusia bahwa kehidupan dunia itu zinatul hayatid dunia, itu semua adalah hiasan dari kehidupan dunia. Nah, supaya hiasan ini benar-benar nanti bisa berlanjut kepada akhirat, maka hendaknya manusia itu menyadari bahwa berbagai karunia itu akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kaidahnya itu sesungguhnya semakin besar karunia maka semakin besar tanggung jawabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dunia kan juga sudah seperti itu kan. Semakin besar karunia, semakin besar tanggung jawabnya. Di dunia misalnya, yang punya sepeda, ada yang punya sepeda motor, ada yang punya mobil, itu kan sudah berbeda karunia dan tanggung jawabnya itu beda itu. Kalau yang punya sepeda mogok sakuni, kempos, bisa sotok gitu. Tak pate berak. Sepeda motor mogok, ya bisa nyotok ya. Keng abak apeluan. Tapi kalau mobil memang nikmatnya tambah besar itu. Keng muntila mogok, tak kira bisa nyotok TV itu. Itu bagian dari bagaimana besarnya karunia itu juga berbanding lurus dengan besarnya tanggung jawab di kehidupan dunia. Apalagi kalau kemudian kita kaitkan dengan pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, artinya mari kita mengambil iktibar. Mudah-mudahan kalau diantara kita itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia kekuasaan, paling tidak kita semua kan pemimpin itu kan, kata Rasulullah, kullukum ra'in, setiap kita itu adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan setiap kalian itu akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Mari kita bisa mengambil iktibar dari apa yang dicontohkan oleh Zulkarnain. Pertama, beliau adalah pemimpin yang adil, memberikan perlakuan yang benar kepada rakyatnya. Kemudian beliau adalah seorang yang peduli kepada rakyatnya, apa yang memang menjadi kebutuhan kemudian dipenuhi. Yang ketiga adalah keberanian dan keteguhan, dan juga bagaimana semua itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya di dalam mengurus segala sesuatu jangan kemudian merasa sayalah yang mampu untuk melakukan semua, tapi tetap kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang manusia itu hanya berusaha, akan tetapi hasil dari semuanya itu adalah kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah Isya, kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridhal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.